Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di Live Tribun Travel Update edisi Rabu 6 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan. Dalam laga FPS taktis tiada dua. Makin dalam pemahamanmu, makin seru permainanmu. 2 tim, 5 pemain per tim, 13 ronde menuju kemenangan, 1 nyawa per ronde. Pertahankan dan serang lokasi. Kumpulkan uang di sepanjang pertandingan, gunakan untuk membeli senjata, perisai, atau ability. Teman akan selalu melindungimu. Untuk merebut kemenangan, pemain harus bekerja sama, dan bermain bersama teman adalah pilihan terbaik untuk bersenang-senang dan berkoordinasi dengan kompak untuk menghabisi tim lawan. Rekan tim dan kerjasama tim adalah pilar Valorant. Peran apapun sama pentingnya dalam Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Ariska akan ajak Anda ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana ada kolam retensi Boulevard Kendari, Tribuners. Saat berkunjung ke sana, Anda akan disuguhkan dengan keindahan sunset atau matahari terbenam. Selain itu, saat sore hari tempat ini juga dipenuhi anak muda yang tengah berolahraga. Ada pula aneka jajanan yang menggiurkan namun tetap ramah di kantong, Tribuners. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Husni Hussein dari Tribun News Sultra. Silakan rekan Husni. Ya, baik. Aris, tadi studio dapat saya laporkan bahwa memang lokasi yang menjadi salah satu tempat tongkrongan favorit di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Boulevard, Taman Boulevard, kolam retensi, maksud kami kolam retensi Boulevard Kota Kendari ini dapat menjadi salah satu alternatif bila warga Kota Kendari yang dan sekitarnya yang ingin berkunjung menikmati suasana sore hari di Kota Kendari, dan juga tidak kalah menariknya yaitu sunset yang tak kalah cantik dengan sunset yang ada bila berada di pantai seperti itu, Ariska. Nah, seperti yang terpantau pada saat minggu kemarin saat kami berkunjung ke kolam retensi Boulevard Kendari ini, dan memang pancaran cahaya sinar matahari atau sunset yang terlihat pada sore hari kala itu terlihat sangat elok hingga membuat decak kagum para pengunjung di kolam retensi Boulevard Kendari, sehingga banyak dari mereka yang tidak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen dengan mengambil gambar bersama kamera handphone masing-masing. Saat kami temui, dan juga banyak dari mereka memang mengaku kolam retensi Boulevard Kendari ini menjadi salah satu tempat tongkrongan baik itu pagi dan juga sore hari. Dan memang dapat saya laporkan, Ariska, saat diresmikannya kolam retensi Boulevard Kendari ini telah menjadi salah satu tempat tongkrongan bagi warga Kota Kendari dan juga sekitarnya yang ingin menikmati suasana akhir pekan, menghilangkan penat seusai beraktivitas seperti itu. Kemudian tak perlu khawatir juga bila berkunjung ke kolam retensi Boulevard Kendari ini, karena memang setelah tersedia sejumlah jajanan kuliner yang dapat dijumpai, yang tentunya juga harganya masih dikantung oleh masyarakat menengah ke bawah. Demikian Ariska di studio.
Baik, terima kasih informasi Anda rekan Husni Hussein dari Tribun News Ultra. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Baru-baru ini Pemkot Ternate menggelar lomba masak serba ikan. Lomba tersebut dimenangkan oleh Kelurahan Takoma Ternate Tengah. Dalam lomba ini, Kelurahan Takoma memasak menu balita yang diprioritaskan untuk tumbuh kembang anak balita, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yunita Kaunar dari Tribun Ternate. Silakan rekan Yunita. Oke, baik. Terima kasih Ariska di studio. Dapat kami laporkan secara langsung dari Kota Ternate bahwa pemerintah Kota Ternate telah menggelar lomba masak berbahan dasar ikan yang diselenggarakan di 8 kecamatan dan 77 kelurahan di Kota Ternate. Dalam perlombaan tersebut, salah satu kelurahan Takoma, Kota Ternate terpilih sebagai juara satu dalam lomba memasak dengan berbahan dasar ikan. Di antaranya menu yang disajikan berbahan dasar ikan, di antaranya ada kentang, wortel, dan juga buncis sebagai bahan dasar dari masakan tersebut. Untuk diketahui sahabat Tribuners bahwa kegiatan lomba masak dengan berbahan ikan tersebut merupakan kegiatan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional di Kota Ternate. Bahwa makanan yang disajikan dengan berbahan dasar ikan diantaranya bola ubi terbuat dari kentang, dan di dalamnya itu ternyata berbahan dasarkan ikan. Makanan tersebut diprioritaskan untuk balita dalam rangka mendukung gizi untuk balita. Dari 77 kelurahan tersebut, menu yang telah disajikan ini bakal dijadikan sebagai menu saat melangsungkan kegiatan-kegiatan di pemerintahan kota dalam mendukung gerakan PKK di Kota Ternate. Seperti itu Ariska, dapat kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Yunita Kaunar dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Hijriah, Ketua PKK Kelurahan Takoma. Berikut liputannya untuk Anda. 내기를 저희가 제안을 드리고 싶은데 성공하시면 전원 입수. 만약에 못 산다 하면은 저기서 제일 무서운 놀이기구를 하나를 타는데 그 대신 같이 탈 3명 희생양 고를 수 있는 기회. 3번만을 쓰면 다 머리부터 발끝까지 그냥 입수. 콜. 하나 돌려봐 빨리. 비디오 판독해봐봐 빨리. 아 이건 좀 아니다. 팀원들을 사랑한답니다. 이것이 무엇이냐? 내일 인생 첫 빠지에 가는 날이거든요. 짐을 챙기고 있는데 레깅스랑 가지고 있던 래시가드를 챙기었는데 아직 한여름이 아니다 보니까 물에 한번 빠졌다 나오면 진짜 많이 춥대요. 그래서 이쁘진 이름도 새겨져 있어요. 가운도 챙겼어요. 타월도 큰 사이즈로. 그리고 이제 스킨케어들 햇빛도 많이 볼 거고, 그래서 제가 이렇게 소분해서 갖고 다니는 선크림 꽉꽉 채워서 넣었어요. 그리고 수분크림. 무엇보다 진정에 도움이 될 만한 걸로 생겼어요. 진짜 다른 거 없고 그냥 진정 잘 되는 수분크림 듬뿍 얹고 있으면 되거든요. 물놀이 할 때 막 신을 슬리퍼도 그럼 빠진 거 없겠지? 빠지도 처음이고 수상스키, 웨이크보드 이런 물놀이도 정말 처음 해보고 설레기도 하는데 좀 무섭기도 해. 비만 안 왔으면 좋겠다. 날씨만 좋아라. 여기 있다. 고추. 고기를 많이 하면 고기 10인분. 삼겹은 몇 팩? 진짜 인분은 아예 모르는데 나. 진짜 많은구나 10인분이라는 게.
이따가 물놀이 하고 다 같이 먹을 저녁거리 먼저 장을 봤고요. 이제 진짜 물놀이 장소로 이동을 해요. 아, 나 떨려. 우와, 진짜 크죠? 와, 생각보다 정말 넓다. 어떡해. Ada 3 menu, menu keluarga, menu kudapan, sama menu balita. Dan yang bahan yang saya buat itu terbuat dari singkong, kentang, wortel, sama buncis. Semua itu bahannya itu kami ambil karena memang kurang adanya starting. Jadi bahan-bahannya itu kita ambil supaya minat para balita suka makan itu. Apa itu ikan, gunanya ikan. Ide kreatif itu dapat dari mana ya? Ide kreatif itu awalnya cuma nonton di Google sih, saya lihat ya di Google terus timbul, tapi belum tahu akan ikut lomba, belum ada. Ya tentunya ada program ini, saya dan Kota Kome sangat berterima kasih di Pak Camat sama Ibu Camat sampai saat ini. Ya, harapan apa Ibu? Ya, harapan insya Allah kalau di provinsi bisa juga ada kejuaraan. Setelah dapat juara satu nih, apakah nanti rencananya menu-menu yang disajikan sebagai juara satu nanti dikembangkan sebagai Ada ganti lagi, ada menu lagi, mungkin ada kreasi yang akan kami buat, tapi dengan jus yang baru kami temui itu, jus kenari itu tetap akan kami pertahankan, terus kami akan adanya skenarionya. Ada persiapan untuk evaluasi nanti lomba? Iya ada, tapi belum definisi. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Bali. Ada Nukat Tampak Siring di Jalan Pertiwi Brata, Selat, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, Tribuners. Di tempat ini akan disuguhkan dengan tempat makan berkonsep unik, yakni tempat kuliner bambu dengan view sungai yang bisa dimanfaatkan untuk berenang. Dan untuk mengetahui lebih detail, rekan kami Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribunars. Jadi, Tukar Tampak Siring ini adalah salah satu tempat kuliner yang juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata juga di daerah Gianyar. Nah, lebih tepatnya ini berada di Jalan Pertiwi Brata, Selat, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, untuk mengakses Nukat Tampak Siring ini kiranya dari Kota Denpasar membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam, itu bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, karena aksesnya sudah mudah rekan Ariska. Jadi kita terlebih dahulu melewati Ubud, kemudian kita akan diarahkan ke Tampak Siring ini. Dan untuk diketahui bahwasanya Nukat Tampak Siring ini adalah sebuah tempat makan sebenarnya yang menyuguhkan konsep view sungai, yang dimana sungai tersebut bisa digunakan untuk kita mandi dan juga untuk kita melukat. Biasanya orang Bali menyebutnya seperti penyucian diri, pembersihan diri, seperti itu. Nah, di sungainya itu tampak banget airnya sangat jernih, tidak ada kotoran sama sekali, sehingga banyak banget yang pengunjung datang ke sini untuk makan, dan juga dia tergiur untuk juga nyebur di sungainya. Dan dari parkiran untuk memasuki kawasan Nukat Tampak Siring ini terdapat 2 jalur ya rekan Ariska, yaitu jalur setapak dan juga jalur tangga. Untuk memudahkan Tribuners, aku bisa ngasih rekomendasi untuk perginya ke Nukat Tampak Siring itu menggunakan jalan tangga terlebih dahulu. Namun untuk ketika pulang itu bisa menggunakan akses jalan setapak, karena kita bisa memarkirkan sepeda motor di dekat jalan setapak tersebut. Dan di sini kuliner yang paling terkenal yaitu bubur Bali, rekan Ariska. Jadi bubur Bali itu adalah bubur Bali yang kemudian dia itu khas Tampak Siring, yang dimana bubuhnya ini diberi semacam parutan kelapa seperti itu. Dan untuk harganya sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga yang paling mahal Rp200.000 itu untuk paket ngegrill. Jadi bisa nih Tribuners yang ingin barbekyuan, ngegrill di tepi sungai, itu bisa banget. Dan juga di sini aktivitas yang bisa dilakukan di sungai juga bermacam ya Ariska. Selain kita bisa melukat, kemudian mandi, jeburan, terus juga ada aktivitas seperti rafting. Seperti itu yang bisa saya kabarkan rekan Ariska.
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Tribuners Lautan Live Seafood membawa angin segar bagi para pecinta kuliner seafood di Kota Bandar Lampung. Sebab di sana menyajikan aneka olahan segar dengan harga terjangkau, Tribuners. Bahkan kepiting, saus durian, dan sambal keraton yang jarang ditemui pun ada di sana. Selain itu, tempat ini juga nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi saya dari Kota Bandar Lampung melaporkan pada hari Selasa kemarin kami mengunjungi sebuah restoran seafood yang baru buka kurang lebih sekitar hampir sebulan ya. Jadi untuk tempat makan tersebut itu namanya Lautan Live Seafood yang lokasinya ada di Jalan Walter Monginsidi nomor 178 Teluk Betung Utara di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk Lautan Live Seafood ini sendiri bisa jadi rekomendasi bagi tribuners yang sedang berkunjung ke Kota Bandar Lampung, yang terutama yang suka dengan makanan laut, yakni seafood ya. Karena di Lautan Live Seafood tersebut menyajikan berbagai varian menu makanan laut yang dari petani yang masih segar. Jadi selain itu harganya juga terjangkau karena di menu-menu tersebut itu hanya dibanderol sekira mulai dari Rp14.000 sampai Rp200.000 bisa untuk porsi 5 orang atau lebih. Jadi selain itu di Lautan Live Seafood ini sendiri juga sangat cocok digunakan sebagai tempat makan keluarga karena tempatnya sangat santai dan juga sejuk ya. Selain itu juga luas. Jadi bagi keluarga yang makan bersama di Lautan Live Seafood tersebut bisa merasakan nuansa taman dengan taman bermain untuk anak, lalu juga ada spot foto, selain itu juga ada live music setiap malam. Selain itu juga tersedia di sana tempat makan khusus untuk VVIP yang bisa digunakan secara gratis, ya di mana ruang makan VVIP tersebut tersedia perlengkapan untuk melakukan acara kegiatan seperti proyektor, ruangan ber-AC, tempat duduk yang nyaman dan sound system. Jadi di situ apabila keluarga atau tribuners ingin mengadakan kegiatan sembari makan seafood, di situ syaratnya hanya memesan seafood yang ada di Lautan Live Seafood tersebut. Nah, selain itu di Lautan Live Seafood tersebut menyediakan menu yang jarang ditemukan di Kota Bandar Lampung terutama ya, bukan jarang lagi karena hanya ada di Lautan Live Seafood tersebut. Nah, menu spesial tersebut itu bernama kepiting saus durian dan juga kepiting sambal keraton. Jadi kedua menu tersebut spesial dari chef yang sudah berpengalaman selama 16 tahun, yakni bernama Chef Adi, di mana dia membawa menu tersebut dari wilayah seberang, yakni Kota Jakarta, di mana dia menciptakan menu tersebut dan membawanya ke Lampung karena menyesuaikan juga ke selera dan komoditas durian yang ada di Lampung itu cukup naik daun. Jadi untuk saus durian ini sendiri mempunyai rasa yang unik ya, terutama dia hampir mirip seperti makanan tradisional Lampung yang sudah ada, yakni tempoyak. Sementara kepiting untuk varian menu kepiting sambal keraton itu sendiri adalah menu kepiting dengan racikan 15 bumbu pilihan yang ada di Indonesia. Jadi rasanya sangat kaya akan rempah-rempah dan banyak disukai juga oleh konsumen. Jadi kedua menu tersebut bisa jadi rekomendasi tribuners yang gemar
menyantap sajian kuliner seafood, terutama kuliner kepiting. Jadi selain itu di Lautan Live Seafood ini sendiri terdapat paket makan untuk 2 orang dan juga 5 orang. Jadi untuk 2 orang, Lautan Live Seafood ini membanderol harga sekira Rp50.000, bisa mendapat 2 nasi, 2 es teh, dan juga sayur asam atau cah kangkung beserta gurame geprek yang dimasak oleh chefnya. Kemudian apabila Tribuners datang bersama 5 orang rekan, bisa mendapat paket untuk 5 orang yang hanya dibanderol sebesar Rp150.000. Jadi menurut Roni, sang manajer dari Lautan Live Seafood tersebut, jadi untuk makan seafood tidak perlu merogoh kocek yang terlalu mahal. Jadi dengan kocek sebesar Rp30.000 saja bisa makan seafood di Lautan Live Seafood ini sendiri. Jadi Tribuners apabila ingin berkunjung ke Lautan Live Seafood ini, berkunjung di mulai dari jam 10 sampai jam 10 malam ya. Karena Live Seafood ini memiliki segudang destinasi wisata yang menarik. Namun selain tempat wisata, Pekalongan juga memiliki resto kekinian yang cocok untuk nongkrong bareng teman ataupun keluarga Tribuners. Namanya Oma Uma Coffee and Resto Tribuners. Dan seperti apa resto ini akan disampaikan oleh rekan Septi dari Tribun Travel. Silakan rekan Septi. Oke, baik rekan Ariska. Jadi untuk Oma Uma Coffee and Resto yang ada di Pekalongan ini ya merupakan tempat hangout ataupun tempat makan enak di Pekalongan yang cocok dikunjungi bersama keluarga maupun kerabat. Oma Uma Coffee and Resto di Pekalongan lokasinya ada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 247 Buaran, Pekalongan Selatan, Pekalongan, Jawa Tengah. Oma Uma Coffee and Resto ini sudah buka sejak tanggal 19 Maret 2022 dan memiliki beragam menu yang pastinya menggugah selera ya. Di sini ada banyak menu yang bisa dipesan. Menu makanan ini seperti ada nasi ikan dori sambal mata, terus ada nasi goreng tongseng kambing, ada sup ikan, dan masih banyak lagi. Selain itu di sini juga ada banyak menu minuman seperti ada kopi susu Oma Uma, terus ada Led City, ada sweet berry dan lain sebagainya ya. Nah, untuk harga di sini cukup terjangkau ya, karena di sini menu makanannya hanya dibanderol mulai dari 10 ribuan aja hingga 40 ribu. Dengan merogoh kocek tersebut, Tribuners sudah bisa menikmati beragam pilihan menu yang ada di Oma Uma Coffee and Resto. Nah, menariknya lagi ya Tribuners, di pertengahan bulan Juli ataupun di minggu depan, di Oma Uma Coffee and Resto ini bakal ada update menu terbaru dan di sini juga bakal ada giveaway yang pastinya seru ya Tribuners. Jika Tribuners nih yang tertarik untuk nongkrong bersama keluarga maupun teman-teman di Oma Uma Coffee and Resto ini buka setiap Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu buka pukul 10 pagi hingga pukul 11 malam. Jadi di Oma Uma Coffee and Resto ini bisa untuk dijadikan menu makan siang ataupun makan malam. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda rekan Septi dari Tribun Travel. Kita beralih ke Kecamatan Muara Sabak Tribuners. Di sana ada Selaras Pinang Masak yang menjadi ikon wisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat mengunjungi tempat ini, Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan, yakni berupa kapal-kapal besar melintasi Sungai Batanghari Sabak Tribuners. Ada pula rumah warga sekitar wisata Selaras Pinang Masak dengan menawarkan makanan dan minuman. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Rifani Halim dari Tribun Jambi. Silakan informasi Anda, rekan Rifani. Ya, rekan Rizka, dapat saya sampaikan Taman Wisata yang berada di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bernama Taman Selaras Pinang Masak yang diresmikan
beberapa tahun silam. Nah, untuk Taman Selaras Pinang Masa ini, Tribuners, sangat rekomendasi sekali untuk kita bersantai di saat weekend tentunya, karena memiliki pepohonan yang rindang, kemudian juga memiliki view yang cukup indah, dikarenakan saat kita duduk santai, terkadang kita dapat menyaksikan kapal-kapal dari laut lepas masuk ke Provinsi Jambi melalui Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Nah, kemudian juga untuk sampai di Taman Selaras Pinang Masa ini dari kota Jambi hanya berjarak 1 jam 30 menit melalui jembatan Muara Sabak yang dapat kita lihat saat ini. Nah, kemudian juga Tribuners, untuk sampai di sini juga tidak dipungut biaya, juga hanya dipungut parkir sebesar 2 hingga 5.000 rupiah untuk mobil maupun roda 2 sepeda motor. Nah, juga Tribuners dapat kita sampaikan di sini juga memiliki pendopo, kemudian lapangan basket, lapangan tenis maupun lapangan futsal. Untuk akhir-akhir ini, Tribuners, warga setempat juga mengatakan bahwa pengunjung sudah mulai sepi, dikarenakan juga sebagian aset dari tempat duduk, pendopo maupun lainnya sudah mulai rusak, dan dia berharap juga perbaikan dari pemerintah setempat agar pengunjung kembali ramai dan membangkitkan ekonomi warga sekitar, karena mayoritas di samping taman ini, Tribuners, lokasinya banyak juga masyarakat yang berdagang UMKM, makanan maupun minuman. Terima kasih, Tribuners. Baik, rekan Rifani Halim dari Tribun Jambi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Tetap nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News, dan saya Ariska Hoirina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Shopee 77 Mega Electronic Sale Midnight Sale 7 Juli dari tengah malam hingga 2 pagi. Nikmati gratis ongkir 0 rupiah semua toko. Cuci gudang pasti diskon 90%. Dan belanja dapat pulsa 15.000. Hanya di Shopee 77 Midnight Sale. Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel Mas. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? Tentu tidak dong. Salah satu game FPS saya adalah Valorant. Sets, kalian pernah dengar nama Sets atau tahu agen ini? Sets adalah agen yang sangat pasif karena dia harus menunggu duelisnya maju karena dia adalah support. Tapi kamu bisa menjadi Sets duelis. Sets adalah agen yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri dan juga menyembuhkan teman dalam satu timnya. Aku juga suka skill wall-nya karena menghalang peluru dan juga menghalang pandangan musuh. Sets dapat memperlambat gerakan musuh dengan skill orb-nya. Selain itu, dia mempunyai skill restoration, dapat membangkitkan teman kita yang sudah mati. Ini adalah agen yang sangat penting di setiap match. Ini adalah skill yang dimiliki oleh Sage. Barrier Orbs berfungsi sebagai penghalang jalur dan membangun dinding. Ini berguna banget untuk menghalangi musuh. Skill wall-nya sangat berguna untuk defensif ataupun ofensif. Misal, jika kamu seorang defender, kamu akan menggunakan wall-mu untuk memblok beberapa spot, biasanya di tempat tertentu. Misal di bind. Mid B di wall untuk memperlambat musuh ke B, atau mid B heaven sangat berpengaruh musuh agar mereka ke side A atau ke C. Aksen juga biasanya di tempat tertentu, misal di bind. Mid B di wall untuk memperlambat musuh ke B. Selain itu, dindingnya bisa untuk ofensif. Dilakukan untuk memasang spike. Contoh di icebox, wall biasanya akan dipasang sejajar dengan box yang ada di B-side. Throw off adalah ice ball yang dilemparkan ke tanah, dan juga ini bisa dikombinasikan dengan skill-skill lainnya. Karena
Pergerakan musuh akan sangat lambat jika dia menginjak ice-nya. Dapat dikombinasikan dengan skill agen lain seperti Molybrim, Phoenix, Poison Reviver, dan lain-lain. Healing Orb skill ini sangatlah penting karena kalau nggak ada Healing Orbs ini, Sage nggak akan dong dipakai. Karena Healing Orbs ini bisa meng-heal diri kita sendiri maupun meng-heal teman kita sendiri. Kalau nge-heal musuh kan nggak lucu. Jadi ini berguna banget kalau ada Sage dalam tim kalian. Resurrection, ini ada ultimate yang dimiliki oleh Sage. Skill ini bisa membangkitkan teman kita yang sudah mati. Dikombinasikan dengan wall agar resurrection kalian lebih efektif atau terhindar dari serangan musuh. Resurrection ini sangat berguna apalagi kalau kalian mempunyai duelist atau carry yang jago. Skill ini sangatlah berguna apalagi di kondisi genting. Di saat kalian 2 lawan 1, kalian bisa membangkitkan teman kalian agar membantu kalian di saat team fight. Aku biasa menggunakan resurrection untuk menarik lawanku. Nih, aku jelasin. Aku pakai resurrection buat strategiku untuk menarik lawan. Terus teammateku pada ready nih untuk menembak lawan. Kemungkinannya ada 3. 1, aku yang mati tapi temanku berhasil nembak lawan. Kemudian kedua, temanku mati tapi aku berhasil untuk membet musuhku. Kemudian ketiga, kita sama-sama mati dan musuh menang di ronde itu. Tipe permainanmu bisa menjadi 2, yaitu 1 menjadi pasif ataupun 2 menjadi agresif. Itu tergantung bagaimana cara kamu bermain Sage. Apakah kamu lebih nyaman menjadi Sage agresif atau menjadi Sage yang pasif. Aku pernah merevive teman untuk menjadikannya sebagai umpan atau bait. Jadi di saat aku resurrection, dia akan mati dan aku bisa untuk meng-kill lawan. Pernah juga aku menggunakan slow orbs dan tidak sengaja memantul balik ke arahku. Lalu Brim yang sebagai musuh melemparkan molotov ke arahku dan meng-kill semua teman-temanku. Dan juga aku pernah juga menggunakan barriers orbs untuk menjebak aku dan teman-temanku. Sage sangatlah cocok untuk player baru, apalagi player-player yang belum bisa menembak dengan benar. Sage sangatlah efisien buat kamu yang udah sering bermain Valorant, karena di saat kamu menjadi Sage duelist, kamu bisa maju lalu meng-heal dirimu sendiri, ataupun kamu bisa mengumpulkan ultimatemu dengan cepat untuk meng-restoration temanmu. Saudara, majalah Tempo mengungkap dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan petinggi aksi cepat tanggap. Lalu berapa besar nilai pemborosan dan penyelewengan dan jenisnya? Mengapa dilakukan? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya pada donatur dan juga masyarakat banyak setelah bertahun-tahun berdiri? Kami akan membahasnya bersama narasumber kami, yakni Direktur Pemberitaan Tempo, Budi Setiarso, bersama juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Shazili. Selamat malam, Mas Budi. Selamat malam. Iya, kami masih menunggu Mas Aceh Hasan Shazili. Saya ingin informasi dulu pada publik dari Mas Budi. Jadi dugaan penyelewengan apa? Karena ini bukan main-main ya, ini terkait dengan undang-undang yayasan, betul ya? Ya. Oke. Terima kasih. Jadi yang pertama sebelum masuk ke substansi ingin saya sampaikan pertama Tempo sebagai institusi pengawas begitu ya untuk melindungi kepentingan publik. Ya. Dan saya kira ini adalah tugas yang memang menjadi kewajiban kita ya di dunia pers. Gitu. Terus yang kedua, kalau kita melihat aksi cepat tanggap ACT ini kan mengelola dana yang cukup besar. Tadi juga disebutkan di laporan-laporannya ada 300 sekian miliar gitu ya. Tapi bisa juga rata-rata kalau kita yang kita tulis di majalah Tempo itu 540 miliaran dalam setahun. Ini kan satu jumlah yang cukup besar dan kita tahu ini adalah